Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Matrix Channel. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep-konsep dasar matrix. Silakan simak dan tonton videonya. Adapun konsep dasar matriks yang akan saya bahas di video ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian matriks, kedua bentuk umum matriks, kemudian yang ketiga lambang matriks, keempat ordo matriks, kelima jenis-jenis matriks, yang keenam transpose matriks, dan yang terakhir yaitu kesamaan matriks. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian matriks. Untuk memahami pengertian matriks, di sini saya memiliki sebuah tabel. Tabel ini adalah tabel informasi mengenai nilai ulangan 3 mata pelajaran dari 4 orang siswa. Pelajarannya yaitu fisika, matematika, kimia. Kemudian siswanya Andi, Budi, Cindy, dan Dea. Tabel ini nampak bahwa nilai Andi berturut-turut untuk mata pelajaran fisika yaitu 87, 90 untuk matematika, kemudian kimia 88, Budi 80, 88, dan kimianya 87, dan seterusnya. Ya, Dea 90, 80, 98. Jika informasi dan data yang ada pada tabel ini yang kita ambil hanya bilangan-bilangannya saja atau nilai-nilai ulangan ini, baris dan kolomnya nggak kita ambil, artinya kita hanya mengambil bilangan-bilangan ini saja, kita akan memperoleh sekelompok bilangan, ya, seperti ini. Kelompok bilangan ini kita ambil dari nilai-nilai tadi, ya. Jadi sekelompok bilangan, sekumpulan bilangan yang dibatasi oleh kurung persegi ini atau kurung siku-siku ini kita namakan sebagai matriks. Jadi kesimpulannya, ya, matriks adalah susunan sekelompok bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom yang diletakkan antara dua tanda kurung. Nah, tanda kurungnya boleh kurung biasa atau kurung siku-siku. Jadi yang di atas ini kita gunakan kurung siku-siku. Oke, saya rasa untuk pengertian matriks paham, ya. Kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya yaitu bentuk umum matriks. Bentuk umum matriks seperti ini, kawan-kawan. Nah, bilangan-bilangan yang terdapat di dalam kurung pada matriks tersebut itu dinamakan sebagai elemen, unsur, atau komponen-komponen matriks. Nah, perhatikan di sini. Bilangan yang ada di dalam kurung, ya, yang ada di dalam kurung itu disebut sebagai elemen matriks. Misalnya di sini A11, A12, A1J, dan seterusnya itu disebut sebagai elemen matriks. Oke. Nah, elemen-elemen mendatar pada matriks ini disebut sebagai baris. Yang saya coret ini disebut sebagai baris. Karena dia urutannya di bagian pertama, maka dia disebut baris pertama, kemudian berikutnya disebut baris kedua, ya. Lanjut sampai baris kesekian-sekian, baris KI, dan yang terakhir adalah baris KM. Elemen-elemen matriks yang vertikal itu disebut sebagai kolom. Ikan yang saya coret ini itu disebut sebagai kolom karena dia urutan pertama, dia disebut kolom pertama, kemudian berikutnya kolom kedua, kolom ke titik-titik, kolom ke J, kolom ke sekian-sekian, dan kolom ke N. Jadi kawan-kawan harus tahu yang mana yang merupakan baris dan mana yang merupakan kolom pada suatu matriks, karena itu penting nantinya. Kemudian kita lanjut berikutnya yaitu masih mengenai bentuk umum matriks. Nah, elemen-elemen matriks itu diberi lambang dengan huruf kecil berindeks, ya. Lambang AIJ itu menyatakan elemen matriks A pada baris KI dan kolom KJ. Jadi indeks suatu matriks itu punya makna, ya. Jadi bukan sembarangan. Ya, misalkan di sini elemen matriks yang pertama yaitu A11. A11 itu artinya elemen matriks yang terdapat pada baris ke-1 dan kolom ke-1, ya. Kemudian AIJ itu artinya elemen matriks yang terletak pada baris KI dan kolom KJ. Saya punya contoh di sini matriks A namanya, ya. Elemen-elemennya 3, 5, 2,
701 153. Tentukan A21 A32 kemudian yang C A33 tambah A22. Jadi elemen matriknya misalkan yang A ini ya A21 itu jangan dibaca A21. Jadi kita jawab yang A21 itu artinya elemen matrik yang terdapat pada baris kedua kolom ke-1. Elemen matrik yang terdapat pada baris kedua kolom ke-1 itu adalah 7. Jadi di sini kita tulis 7. Jadi tempat perpotongan kedua garisnya. Kemudian yang B, A32 artinya elemen matriks A yang terdapat pada baris ketiga kolom kedua. Elemen matriks yang terletak pada baris ketiga kolom kedua yaitu 5. Jadi kita tulis di sini di 5. Sekarang yang C, 33 tambah A22. A33 elemen matriks A yang terletak pada baris ketiga kolom ketiga yaitu 3. Ini kita tulis 3 tambah lanjut. Kemudian A22 elemen matriks A yang terletak pada baris kedua kolom kedua yaitu 0. Berarti 3 tambah 0 sama dengan 3. Oke, saya rasa untuk elemen matriks jelas ya. Berikutnya yaitu lambang matriks. Lambang matriks atau nama matriks. Jadi sebuah matriks itu harus dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, P, Q dan lain sebagainya. Intinya dia harus huruf kapital, nggak boleh huruf non kapital. Oke, di sini saya punya contoh 3 matriks, matriks A, B dan C. Nah, perhatikan lambang matriksnya yang pertama A, jadi menggunakan huruf kapital, A nya huruf kapital. Kemudian matriks B, huruf B, B nya juga kapital. Kemudian matriks P, P nya juga huruf kapital. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ordo matriks. Apa itu ordo matriks? Ordo itu adalah ukuran. Jadi ordo atau ukuran suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom ya. Jadi ordo matriks itu dilihat dari banyak baris dan banyak kolomnya. Kalau matriks A itu misalkan terdiri dari M baris dan M kolom, maka matriks A itu dikatakan berordo M kali N, atau bisa kita tulis dalam bentuk notasinya yaitu A M kali N. Contoh, saya punya matriks A di sini 2 0 1 5 3 min 5. Matriks A ini terdiri dari 2 baris, baris ke-1, baris kedua. Kemudian terdiri dari 3 kolom, kolom ke-1, kolom kedua dan kolom ketiga. Jadi matriks A ini berordo 2 kali 3, 2 ini baris, 3 ini kolom. Jadi ditulis A 2 kali 3. Kemudian berikutnya ada matriks P. Matriks P terdiri dari 3 baris, baris ke-1, kedua dan ketiga. Kemudian terdiri dari 3 kolom, 1, kolom 2, kolom 3. Jadi matriks P ini berordo 3 kali 3 atau ditulis P 3 kali 3. Oke, untuk ordo matriks jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya, jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks yang pertama yaitu matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi adalah matriks yang mana banyak baris dan kolomnya sama. Ingat, banyak baris dan kolomnya sama. Nah, contoh matriks A. Matriks A ini terdiri dari dua baris, baris 1 2 1 kolom 1 kolom 2. Jadi ini termasuk dari matriks persegi. Kemudian ada matriks B. Matriks B terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Kemudian matriks C terdiri dari 4 baris, baris pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kemudian ada 4 kolom, kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan kolom 4. Jadi kelihatan dari ketiga matriks ini baris dan kolomnya sama. Jadi itu intinya di matriks persegi. Kemudian kita lanjut matriks baris. Ada lagi nih ya, matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya ini matriks P, elemen-elemennya 7 1 1 3. Kemudian ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom. Contohnya matriks P 3 1 4 ya.
Jenis matriks berikutnya yaitu matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya 0. Nah, saya di sini punya contoh. Yang pertama, matriks 0-nya berordo 2 kali 2. Di situ tampak semua elemennya 0. Kemudian ada matriks yang lainnya lagi, yaitu matriks 3 kali 3. Tampak di situ semua elemennya 0. Jadi matriks 0 itu biasanya dinotasikan dengan huruf O. Kemudian ada lagi matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi, ya. Jadi matriks diagonal itu termasuk matriks persegi, tetapi elemen-elemen pada diagonal utamanya tidak 0, sedangkan semua elemen lainnya 0. Contoh, yang pertama matriks D, ya. Matriks D, perhatikan diagonal utamanya. Yang saya coret ini adalah diagonal utama. Diagonal utamanya 3, 1. Sedangkan elemen-elemen yang lainnya 0, ya. Kemudian ada matriks S. Matriks S diagonal utamanya 1, 3, 5. Jadi yang saya coret ini adalah diagonal utama. Jadi diagonal utamanya tidak 0, sedangkan elemen-elemen yang lainnya semuanya 0. Jadi ini contoh dari matriks diagonal. Kemudian matriks identitas. Matriks identitas juga termasuk matriks persegi, di mana elemen-elemen pada diagonal utamanya 1, sedangkan semua elemen lainnya 0. Contoh, matriks identitas itu biasanya dilambangkan dengan huruf I. Diagonal utamanya 1, sedangkan elemen lainnya yaitu 0. Kemudian ada contoh lagi. Matriks identitas lainnya, diagonal utamanya ini, perhatikan ini matriks persegi berordo 3 kali 3. Diagonal utamanya 1, sedangkan elemen yang lainnya 0. Jadi ini adalah contoh dari matriks identitas. Untuk jenis matriks identitas dan yang lainnya jelas, ya. Sekarang kita lanjut ke matriks berikutnya, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas juga termasuk matriks persegi, tetapi elemen di bawah diagonal utamanya 0. Perhatikan contoh matriks A, diagonal utamanya 2 dan 5. Elemen matriks di bawah diagonal utamanya 0. Kemudian contoh matriks berikutnya, matriks B berordo 3 kali 3, diagonal utamanya negatif 3, 5, 7. Sedangkan elemen di bawah diagonal utama ini semuanya bernilai 0, ya. Ini termasuk matriks segitiga atas. Kemudian ada lagi matriks segitiga bawah, kebalikan dari matriks segitiga atas. Jadi matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua elemen di atas diagonal utamanya 0. Nah, ini contohnya matriks A, diagonal utamanya yaitu 3, 1. Elemen matriks di atas diagonal utamanya 0, ya. Kemudian ada matriks B. Matriks B diagonal utamanya 3, min 1, 6, sedangkan elemen di atas diagonal utamanya semuanya 0. Jadi ini adalah contoh-contoh dari matriks segitiga bawah. Kemudian ada matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang semua elemen diagonal utamanya sama. Perhatikan contoh di sini. Matriks A diagonal utamanya 3 dan 3, sedangkan elemen lainnya nih 0 nih, ya. Yang ini nih. Kemudian ada lagi matriks B. Diagonal utamanya 5, 5, 5 sama, ya, sedangkan elemen yang lainnya semuanya 0. Matriks skalar kalau diagonal utamanya bernilai 1 itu disebut sebagai matriks identitas. Oke, kita lanjut. Berikutnya yaitu matriks datar. Matriks datar adalah matriks yang jumlah barisnya lebih sedikit dari jumlah kolomnya. Contoh, matriks A. Matriks A ini terdiri dari 2 baris, baris ke-1, baris ke-2. Kemudian terdiri dari 3 kolom, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Jadi kelihatan di sini barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi ini termasuk dari matriks datar. Kemudian contoh lagi, matriks T. Matriks T ini terdiri dari 1 baris, baris terdiri dari 3 baris, ya. Baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Kemudian terdiri dari 5 kolom, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Jadi ada 5 kolom. Jadi karena jumlah barisnya lebih sedikit dari jumlah kolomnya, jadi kedua matriks ini disebut sebagai matriks datar. Kemudian matriks tegak, kebalikan dari matriks datar, adalah matriks yang jumlah barisnya lebih banyak dari kolomnya. Contoh
matriks M. Matriks M ini terdiri dari 3 baris, baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Kemudian kolomnya kolom 1, kolom 2. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Jadi lebih banyak baris daripada kolom. Kemudian ada lagi matriks N. Matriks N itu terdiri dari 4 baris dan 3 kolom. Baris ke-1, kedua, ketiga, dan ke-4. Kemudian kolomnya 1, 2, 3. Jadi kelihatan dari kedua contoh ini, ya, jumlah barisnya lebih banyak daripada jumlah kolomnya. Jadi kedua matriks ini disebut sebagai matriks tega. Oke, untuk jenis-jenis matriks sampai di sini, kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya yaitu transpose matriks. Transpose matriks A yang berordo M kali N adalah sebuah matriks berordo N kali M yang diperoleh dari matriks A dengan cara menukar elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Intinya kayak gini, jika kita punya matriks, sebuah matriks, ya, jika kita punya sebuah matriks, katakanlah matriks A, kalau kita mau mencari transpose dari matriks A, itu kita tinggal mengubah elemen barisnya menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Berikutnya, notasi transpose. Notasi dari transpose matriks A adalah A aksen atau AT. Jadi kalau kalian menemukan notasi seperti ini, ya, itu disebut sebagai transpose dari matriks A, ya. Jadi diingat. Nah, di sini saya punya contoh, ya. Matriks A-nya elemennya 5, elemen-elemennya yaitu 5, 8, 1, 6, 3, 3, 4. Matriks A ini berordo 3 kali 2 karena terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Baris 1, baris 2, baris 3. Kolom 1, kolom 2. Jadi A ini berordo 3 kali 2. Kemudian pertanyaannya, tentukan transpose dari matriks A. Ya. Seperti dijelaskan di atas, bahwa transpose dari matriks A itu diperoleh dengan cara menukar elemen baris menjadi elemen kolom. Oke, kita ambil elemen baris yang pertama dari matriks A, 5 dan 8. Kita jadikan sebagai elemen kolom. Oke, baris keduanya lagi yaitu 1 dan 6. Kita jadikan dia sebagai elemen kolom, 1, 6. Kemudian elemen baris yang ketiga dari matriks A yaitu 3 dan 4. Kita jadikan dia sebagai elemen kolom. Jadi A transposnya yaitu 5, 1, 3, 8, 6, 4. Perhatikan, A transpose ini ordonya enggak lagi 3 kali 2. Ya. A transpose ini ordonya jadi 2 kali 3. Kalau matriks A tadi ordonya 3 kali 2, sedangkan kalau setelah ditranspos ordonya berubah jadi 2 kali 3. Elemen-elemennya juga berubah posisi. Yang semula itu dia di baris berubah di kolom. Oke, untuk transpose matriks, cara mentranspos suatu matriks saya rasa jelas, ya. Kemudian ini, apabila sebuah matriks ditranspos dan hasilnya sama dengan matriks semula, maka matriks tersebut disebut matriks simetri. Atau ditulis A transpos sama dengan A. Contoh, di sini saya punya sebuah matriks C, elemen-elemennya 2, 1, 4, 1, 5, 3, 4, 3, 0. Matriks C kita transpos. Jadi setelah kita transpos, nampak bahwa elemen-elemen matriks setelah ditranspos itu sama, ya. Perhatikan, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 4, 3, 0, 4, 3, 3, 0. Jadi nggak ada perubahan. Perhatikan diagonal utama dari C transpos ini, ya, yaitu 2, 5, dan 0. Jadi bisa dikatakan matriks simetri itu, ya, diagonal utama ini sebagai cermin. Perhatikan di sini elemen-elemen yang berhadapan pada diagonal utama itu nilainya sama, 1, 1, 4, 4, 3, 3. Jadi diagonal utama ini adalah sebagai cermin pada matriks simetri itu. Elemen-elemen matriks yang berhadapan pada diagonal utama itu nilainya sama. Oke, saya rasa untuk transpose matriks
Jelas ya. Sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu kesamaan matriks. Dua matriks A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B jika matriks A dan B berordo sama. Itu syarat pertama. Kemudian semua elemen-elemen yang seletak itu senilai atau sama. Jadi elemen-elemen seletak itu senilai atau sama. Itu syarat dari dua buah matriks dikatakan sama. Kita punya contoh. Contoh di sini yang pertama matriks A. Matriks A berordo 3 kali 3. Jadi bisa ditulis seperti ini, A 3 kali 3. Kemudian ada matriks B. Matriks B juga berordo 3 kali. Jadi matriks B juga berordo 3 kali 3. Di sini. Ya. Jadi ordonya sama nih. Matriks A sama B berordo 3 kali 3. Pertanyaannya, apakah matriks A dan matriks B ini sama? Ya. Perhatikan matriks B. Matriks B ini elemen-elemennya memuat bentuk logaritma, bentuk pangkat, dan bentuk akar. Sedangkan elemen-elemen yang lain dari matriks B ini udah sama nih, 1 1 4 3 0 3, udah sama dengan matriks A. Sekarang yang perlu kita cek adalah elemen 2 log 4, 2 pangkat 2, dan akar 25. Kita ubah bentuknya, 2 log 4. 2 log 4 itu sama dengan 2. 2 log 4 itu nilainya 2 ya. 2 log 4 sama dengan 2 log 2 pangkat 2. Oke. Sama dengan 2 kali 2 log 2. 2 log 2 itu nilainya 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi di sini, makanya di sini ditulis 2. Kemudian berikutnya, satunya tetap, kemudian 2 pangkat 2, nilainya 4 ya. Oke. Kemudian 1 tetap, akar 25. Akar dari 25 yaitu 5. Kemudian 3 tetap, 4 juga tetap, 3 juga tetap, dan 0 juga tetap. Jadi kelihatan di sini matriks B itu elemen-elemennya 2 1 4 1 5 3 4 3 0. Elemen matriks B ini ternyata sama dengan elemen matriks A. Jadi bisa dikatakan matriks A itu sama dengan matriks B, atau ditulis A sama dengan B, atau boleh kita tulis juga matriksnya ya. Seperti ini. Jadi matriks A dan matriks B itu sama karena ordonya sama-sama 3 kali 3 ya. Kemudian elemen-elemennya juga sama, elemen-elemen yang seletaknya sama. Kesamaan matriks selesai ya. Kemudian juga konsep-konsep dasar matriksnya juga udah saya jelaskan. Saya rasa cukup sampai di sini. Di selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh-contoh soal ya. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang akan saya bahas di video berikutnya ya. Video pembahasan soal-soal ini bisa kalian tonton ya. Linknya udah saya tempelkan di kolom deskripsi. Jadi kawan-kawan bisa buka kolom deskripsi dari video ini. Nanti di situ ada link, tinggal kawan-kawan klik aja link itu, nanti kalian akan diarahkan ke video pembahasannya. Saya rasa untuk konsep-konsep dasar matriks cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya yang sedang memerlukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.